Java memiliki sejumlah operator yang dapat kita gunakan untuk menjalankan sejumlah operasi aritmetik. Contohnya adalah operator penjumlahan atau plus ya di sini. Operator penjumlahan ini seperti tampak pada contoh program kita ini. Ini menjumlahkan operan. Jadi ini adalah operan. Kemudian ini adalah operator. Jadi operator itu menggabungkan operan. Operan ini bisa berupa variabel atau bisa berupa nilai yang tertulis langsung pada source code. Misalnya seperti ini. Nah, 500 ini berarti nilai yang tertulis langsung pada source code. Ini disebut dengan literal. Nah, operator penjumlahan ini bisa kita tulis pakai spasi seperti ini. Bisa tidak. Ini. Kemudian ini. Nah, ini karena operator penjumlahan ini menggabungkan dua buah operan atau memerlukan dua buah operan, maka operator ini disebut dengan binary operator. Jadi ini disebut juga dengan binary operator. Kemudian ini penjumlahan, ada juga pengurangan. Kemudian ini perkalian ya. Kalau perkalian bintang pakai karakter bintang seperti ini boleh seperti ini. Spasi boleh tidak. Lebih baik diberi spasi supaya mudah untuk dibaca. Ini. Operator berikutnya adalah pembagian. Nah, seperti ini. Operator pembagian ini jika kedua operan yang sebelah kiri maupun sebelah kanan ini bertipe integer seperti ini nanti jika bilangan ini dibagi dengan ini, maka hasilnya adalah berupa bilangan bulat. Bagian yang pecahan diabaikan. Misalnya bilangan 1 misalnya nilainya 100, kemudian bilangan 2 nilainya 30. Ini. Jika dibagi maka seharusnya ini menghasilkan 3,33. Tetapi karena ini bilangan bulat atau integer, maka hasilnya adalah 3. Dibulatkan ke bawah. Misalnya bilangan 1 ini 5, bilangan 2 ini 2, seharusnya jawabannya adalah 2,5. Tapi karena ini bilangan bulat, maka hasilnya menjadi 2, dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya kalau saya eksekusi, maka hasil pembagian ini, variabel hasil pembagian ini akan ditampilkan di baris ke-18 ini. Ya, ini hasil pembagian. Hasilnya 2. Ini saya ganti 100. Ini 30. Nah, itu pembagian untuk bilangan bulat. Kalau ini menggunakan tipe data yang floating point, misalnya double, float, maka nanti hasilnya juga bilangan pecahan, tidak ada pembulatan ke bawah. Kemudian ada operator sisa bagi atau modulo ya. Ini untuk operasi modulo. Jadi nanti akan menghasilkan sisa bagi. Misalnya bilangan 1 misalnya 100, kemudian bilangan 2 30, kan akan menghasilkan, jika dibagi kan menghasilkan 3, sisanya 10. Nah, sisanya itu nanti dapat diperoleh dengan menggunakan operator sisa bagi seperti ini. Nah, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun sisa bagi ini melibatkan dua operan. Sekali lagi bahwa operan ini bisa berupa nilai, bisa berupa variabel. Ini juga disebut dengan binary operator. Kemudian hasil dari operasi ini diberikan ini right hand side ya, ini. Kemudian hasil operasinya ini akan diberikan ke variabel yang ada di sebelah kirinya. Kemudian Java juga memiliki operator postfix dan prefix. Postfix ini operator ini double plus di sini, ini
ditaruh di belakang operan. Operator post prefix itu ditaruh di depan operan. Nah, baik postfix maupun prefix ini hanya melibatkan satu operan, maka disebut dengan unary operator, ya, atau operator unary. Postfix plus plus ini sama halnya dengan, ya, identik dengan bilangan sama dengan bilangan plus 1. Ya. Sama juga dengan ini, sama ya. Ini saya berikan komentar. Ini sama dengan ini. Kemudian termasuk juga prefix. Prefix ini sama halnya dengan bilangan sama dengan bilangan plus 1. Seperti ini. Ini bisa. Ini bilangan 1 ya. Ini bilangan 1. Ini bilangan 1. Ini bilangan 2. Ini bilangan 2. Jadi baik postfix seperti ini persamaannya adalah ini. Ini sama halnya dengan seperti ini. Nah, ini operator unary postfix prefix ini digunakan untuk menjumlahkan bilangan nilai yang ada di variabel yang ada di sini dengan nilai 1. Jadi misalnya bilangan 1 itu nilainya adalah 100, maka jika di eksekusi statement ini, maka nilai 100 akan dijumlahkan dengan 1, berarti 101. Sama halnya dengan ini. Nah, ada perbedaan antara postfix dan prefix. Postfix seperti ini, ketika kita tulis seperti ini ya, nilai 1 sama dengan seperti ini, maka nanti nilai yang ada di bilangan 1 ini sebelum dijumlahkan dengan 1, nilainya diberikan dulu ke variabel yang ada di sebelah kiri. Baru setelah itu ini dijumlahkan. Kalau prefix, misalnya seperti ini, nanti ini dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan, nilai yang ada di bilangan 2 ini dijumlahkan 1 terlebih dahulu. Setelah itu hasil penjumlahannya diberikan ke variabel yang ada di sebelah kiri. Nah, kita coba untuk melihat perbedaan antara postfix prefix dengan mengeksekusi program. Ini saya tambahkan seperti ini. Jadi ini terlibat dengan operator postfix seperti ini. Kemudian bilangan 1 ya. Nah, bilangan 1 ini nilainya adalah 100. Lalu karena dia menggunakan postfix, maka nilai yang ada di bilangan 1 akan terlebih dahulu diberikan ke nilai 1. Diberikan ke variabel nilai 1. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau yang ini, yang prefix seperti ini dijumlahkan terlebih dahulu nilai yang ada di bilangan 2, setelah dijumlahkan nanti diberikan ke variabel nilai 2. Kalau kita jalankan, ya, nah, seperti ini ya. Jadi bedanya seperti ini ya. Kalau prefix itu dijumlahkan karena bilangan 2 nilainya 30. Nih. Kemudian dijumlahkan 1 jadi 31, kemudian diberikan ke nilai 2. Makanya di sini yang muncul adalah 31. Kalau postfix itu sebelum dijumlahkan diberikan dulu ke variabel yang sebelah kiri.